Bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Kali ini, saudara-saudaraku, saya akan mengangkat satu tema, yaitu tentang satu tokoh yang sangat fenomenal di dalam Alkitab, dan bahkan dia menjadi objek pembicaraan sampai hari ini. Siapa dia? Tentu Anda sudah tahu semuanya, yaitu Rasul Paulus. Bagaimana kisah hidupnya? Bagaimana sepak terjangnya sebagai seorang rasul Yesus Kristus, dan apa pengaruhnya terhadap kekristenan sampai hari ini. Untuk itu, Anda jangan beranjak dari tempat Anda, karena kita akan mengupas tuntas segala hal tentang Rasul Paulus. Karena ini tokoh yang sangat-sangat penting di dalam Alkitab, yang satu-satunya menjadi bahan pembicaraan sampai hari ini, menjadi bahan perdebatan sampai hari ini. Dan kekristenan banyak dibuli karena peran seorang Rasul Paulus. Untuk itu, Anda jangan kemana-mana, kita akan kupas tuntas sampai tas. Saudara-saudara, baiklah, kita akan melihat dulu latar belakang dari seorang Rasul Paulus. Rasul Paulus dilahirkan dengan dua nama, yaitu Saulus, itu bahasa Ibraninya, dan Paulus, bahasa Yunaninya. Paulus dilahirkan di Tarsus, ya, makanya disebut Paulus dari Tarsus. Tarsus itu terletak di Turki sekarang, ya, di Turki. Dan dia sendiri berkebangsaan Romawi, tapi dia asli orang Yahudi, saudara-saudara. Jadi dia ini seperti apa? Diaspora, ya. Diaspora itu orang-orang yang merantau ke luar negeri, ya, dan menjadi warga negara di mana dia tinggal, ya, di negara mana dia tinggal. Jadi ini diaspora Yahudi. Itulah Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus ini itu bukan orang sembarangan, saudara-saudara. Dia ini orang yang sangat berpengaruh, ya, dalam agama Yahudi. Ya, dia itu adalah termasuk di situ sebagai orang pinternya orang Yahudi. Ya, dia memang berpendidikan tinggi. Rasul Paulus itu memang orang yang berpendidikan tinggi dan dia fasih berbahasa Ibrani dan Yunani. Di zaman itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional, ya. Rasul Paulus sendiri bisa disebut sebagai orang Farisi, orang yang sangat mendalami, ya, seluk-beluk agama Yahudi. Kemudian dia juga sangat konsisten, sangat kuat dalam memelihara adat istiadat Yahudi. Nah, saking fanatiknya dengan agama Yahudi, Saulus ini itu menjadi termasuk dalam satu kelompok yang hobinya menganiaya jemaat Allah, ya. Jadi dia ini sama dengan FPY, ya. Jadi dia disebut FPY. Apa FPY? Front Pembela Yahudi, ya. Jadi begitu fanatiknya, begitu radikalnya, sehingga dia sangat membenci Tuhan Yesus, sangat membenci orang-orang Kristen, dan sangat membenci kekristenan, ya. Hampir setiap saat dia mengejar-ngejar, ya, orang-orang Kristen, jemaat-jemaat Tuhan, kemudian ditangkap, kemudian dimasukkan ke penjara, dianiaya, bahkan dia berani membunuh mereka juga, ya. Banyak, ya, orang-orang Kristen yang mati di tangan Saulus ini. Nah, jadi apa menariknya dengan kisah Saulus? Yaitu setelah Tuhan Yesus terangkat, ya, ke sorga, beberapa lama kemudian Saulus masih giat dengan pekerjaannya sebagai anggota FPY, Front Pembela Yahudi.
yang hobinya menganiaya jemaat Allah. Ya. Suatu ketika dia dalam perjalanan menuju Damsyik, ya. Damsyik itu kalau sekarang disebut Damaskus, ya, Damaskus. Jadi dia dalam perjalanan ke sana, tujuannya ingin menganiaya jemaat, ya. Dalam perjalanan, sudah hampir dekat ke Damaskus, dalam perjalanan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus, yaitu dalam bentuk sinar, ya. Sinar cahaya yang sangat terang mengelilingi Rasul Paulus, berputar-putar di tubuhnya Rasul Paulus, ya. Bisa dibayangkan, ya. Jadi sinar ini memutari tubuhnya Rasul Paulus sampai saking kuatnya sinar ini matanya menjadi buta, ya. Kemudian ada suara berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ya. "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Siapa yang berkata ini, saudara? Yang berkata ini adalah Tuhan Yesus. Mengapa disebut engkau menganiaya aku? Padahal Rasul Paulus tidak pernah loh menganiaya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Karena aku di situ, itu yang dimaksudkan adalah jemaat Allah. Jemaat Kristus, ya. Karena jemaat adalah tubuh Kristus. Jadi kalau menganiaya jemaat sama dengan menganiaya tubuh Kristus. Ini harus dipahami, ya. Jadi kalau orang menganiaya jemaat Kristus sama dengan dia menganiaya Yesus sendiri, menganiaya Tuhan Yesus sendiri. Itu harus dicamkan, ya. Jadi jangan coba-coba menganiaya jemaat Tuhan Yesus, karena jemaat adalah tubuh Kristus itu sendiri. Nah, kemudian Saulus berkata, sambil matanya terpejam, mungkin perih ya saudara-saudara ya dengan sinar tadi. Saulus berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dia berkata demikian, ya. "Siapakah engkau, Tuhan?" Ya. Dalam kondisi Rasul Paulus tergeletak di tanah. Dan dia bertanya tadi, ya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Maka suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Waduh, saudara, mungkin Rasul Paulus kaget, ya. Kaget, dan belum lagi matanya waktu itu menjadi buta karena sinar yang begitu menyilaukan itu, ya. Maka pada saat itu Rasul Paulus bangkit dan diangkat, kemudian dituntun, ya, oleh teman seperjalanannya. Akhirnya mereka sampai di Damsyik. Nah, setelah Rasul Paulus sampai di Damsyik, ya, kemudian ada seorang murid yang bernama Ananias, ya. Tuhan Yesus menampakkan diri, ya, kepada Ananias, ya, dalam berkata kepada Ananias dalam penampakan. Dan Ananias diutus oleh Tuhan Yesus untuk menemui Rasul Paulus di Damsyik, ya. Nah, waktu itu Ananias sudah berkata, ya, mana mungkinlah, ya, orang ini akan menjadi rasul, ya. Enggak mungkinlah Tuhan, gitu, ya. Engkau kan tahu tuh orang ini penganiaya jemaat, banyak jemaat yang mati di tangannya, ya. Banyak jemaat yang dianiaya. Dia menganiaya semua orang yang menyebut namamu. Tapi apa kata Tuhan Yesus kepada Ananias? "Pergilah. Aku akan menjadikan dia sebagai alatku, ya, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain." Ya. Bangsa-bangsa lain di sini adalah bangsa-bangsa non-Yahudi. Akhirnya karena Tuhan yang menyuruh, dan Ananias pun pergilah menemui Rasul Paulus, ya. Setelah sampai di tempatnya Paulus, kemudian Ananias menopangkan tangannya, dan saat itu juga, ya, mata Paulus bisa melihat kembali. Nah, dengan pengalaman yang supranatural ini membuat Rasul Paulus langsung bertobat, ya. Dia langsung bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kemudian dibaptis.
pada saat itulah ya Tuhan Yesus mengutus dia. Ya, kita bisa baca di Kisah Para Rasul 22 ayat 21. Ya, mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 22 ayat 21. Tuhan Yesus berkata kepada Paulus, "Pergilah, ya, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini, ya, kepada bangsa-bangsa lain." Ya. Jadi pada saat inilah Tuhan Yesus menjadikan Paulus sebagai rasul, ya. Karena Tuhan Yesus berkata, "Aku akan mengutus engkau." Ya. Rasul itu artinya utusan, ya. Utusan, ya. Bisa disebut juga apostolos, bahasa aslinya. Apostolos itu utusan, ya. Nah, jadi saat inilah Tuhan Yesus mengangkat Rasul Paulus, ya, resmi sebagai rasul, ya. Nah, ini mohon dipahami oleh teman-teman, ya, yang mengatakan bahwa Paulus itu rasul palsu. No way, ya. Rasul Paulus jelas diangkat oleh Tuhan Yesus secara langsung, secara supranatural. Siapa saksinya? Saksinya adalah Ananias, yaitu murid Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi kalau ada rasul, ya, mengaku-ngaku diri rasul tapi tidak ada saksinya, itu boleh Anda curigai. Tapi Paulus, ya, kerasulannya itu disaksikan oleh Ananias. Jadi Tuhan Yesus juga sengaja melalui Ananias, ya, mengangkat Rasul Paulus sebagai rasul, supaya di kemudian hari tidak ada yang mendakwa bahwa Rasul Paulus ini mengaku-ngaku aja sebagai rasul, gitu. Nah, tapi dengan adanya Ananias, tidak ada lagi yang bisa berdalil, ya, tidak ada lagi yang bisa membantah bahwa Paulus betul-betul seorang rasul Kristus resmi, ya, bukan dia mengaku-ngaku, tapi dia betul-betul resmi, ya, dinobatkan, diangkat langsung oleh Tuhan Yesus secara supranatural. Saksinya adalah murid Tuhan Yesus sendiri, yaitu Ananias. Nah, saudara-saudaraku, setelah pertobatan Rasul Paulus, ya, dia saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam dirinya sehingga dia berubah 360 derajat, ya. Dia yang dulu sebagai penganiaya jemaat Allah, sekarang dia membangun jemaat di mana-mana, ya. Dulu dia membenci nama Kristus, setelah dia bertobat, dia memberitakan nama Yesus di mana-mana. Bahkan dia masuk ke rumah-rumah ibadah Yahudi dan di situ dia memberitakan Kristus. Dia memberitakan Yesus adalah Mesias. Dia memberitakan Injil dengan sangat-sangat berani. Saudara-saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kalau Tuhan berkehendak, pasti terjadi. Karena tidak ada rencana Tuhan, tidak ada yang gagal. Begitupun rencana Tuhan dengan Rasul Paulus. Ya. Nah, tapi ada satu catatan, ya. Tuhan Yesus berkata kepada Ananias, ya, bahwa dia akan kujadikan alatku, ya, untuk memasyhurkan namaku kepada bangsa-bangsa lain, ya. Dan ini catat, ya, dan aku akan menunjukkan kepadanya betapa beratnya penderitaan yang harus dia tanggung. Jadi Paulus menjadi seorang rasul itu berat sekali penderitaan yang dia tanggung. Beda dengan rasul-rasul yang lain, ya. Dia menemui begitu banyak tantangan, ya. Dia menemui begitu banyak kesulitan-kesulitan, ya. Bahkan dikatakan di Alkitab bahwa dia sering keluar masuk penjara, ya. Dia disesah, ya. Dia dianiaya, ya. Dulu dia menganiaya jemaat, sekarang dia yang dianiaya oleh orang-orang yang tidak percaya, ya. Saudara-saudara, supaya
supaya kita sama-sama tahu ya, bagaimana background Rasul Paulus dulu ya, sebelum dia bertobat ya, supaya kita bisa melihat perbedaannya dengan kondisinya setelah dia bertobat. Ya, kita lihat seperti siang dengan malam. Ya, seperti siang dengan malam. Untuk itu, mari kita lihat firman Tuhan ya. Kita buka Alkitab kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus itu ya, begitu jahatnya ya, begitu sadis dan kejamnya ya, menjadi seorang Farisi ya, menjadi seorang FPY ya, anggota FPY, Front Pembela Yahudi ya. Mari kita buka Galatia 1 ayat 13 ya. Galatia 1 ayat 13 ya. Kita akan membaca bersama-sama karena kita harus tahu ini, maka kita akan bisa melihat perubahan Rasul Paulus ya dalam sekejap karena kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus sendiri ya. Galatia 1 ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang aku ya, tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi ya. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah ya. Jadi tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Bayangkan saudara ya, bagaimana sadisnya nih ya Saulus ini ya kan. Dia betul-betul ya membenci sekali orang-orang yang memanggil-manggil nama Yesus ya, membenci sekali yang namanya orang Kristen ya, membenci yang namanya orang-orang jemaat-jemaat Allah ya. Jadi sebelum ada orang seperti hari ini menutup-nutup gereja ya, mengintimidasi umat Kristen, orang-orang percaya ya, mempersulit ya pendirian rumah-rumah ibadah, ini sudah dilakukan lebih duluan oleh Saulus ya. Saulus itu pekerjaannya ya, menganiaya jemaat. Bahkan ya, kalau ada bom waktu itu mungkin dia sudah ledakkan bom ya di tempat-tempat ibadah orang-orang Kristen ya. Mungkin mereka sudah melakukan bom bunuh diri anggota FPY ini saat itu. Cuman bom waktu itu belum ada. Jadi main bunuh-bunuh aja, ditangkap, dijemplungin ke penjara ya. Karena Saulus ini mendapat mendapat izin dari imam-imam Yahudi untuk menganiaya jemaat Allah. Jadi mereka ini sudah bekerja sama gitu. Saulus untuk pergi menganiaya jemaat itu membawa surat izin loh ya, surat izin dari imam-imam Yahudi, imam-imam kepala. Surat tugas ya. Kalau sekarang disebut surat tugas. Jadi dia resmi ya. Pembunuh resmi ya, legal ya. Jadi penjahat legal, penganiaya jemaat yang legal ya. Karena dia pegang surat tugas. Jadi dia mau ngapain juga boleh karena dia pegang surat tugas. Gitu. Luar biasa. Ya. Kita lanjut. Kita buka Kisah Para Rasul 22 ayat 4 ya. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Ya. Jadi membunuh, dia tega-teganya membunuh jemaat. Ya. Katanya, laki-laki dan perempuan kutangkap ya dan kuserahkan ke penjara. Bayangkan jahatnya, minta ampun. Orang seperti ini Tuhan sanggup membalikkan hatinya seketika 360 derajat. Karena Tuhan punya kuasa. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Ya. Itulah seorang Saulus. Ya. Dan dengan cara yang supranatural,
dicegat oleh Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju Damsyik untuk pergi menganiaya jemaat. Dan dibalikkan hatinya dan dibuat bertobat. Dan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan Yesus. Menjadi rasul yang sangat militan, rasul yang sangat berani, ya, yang berani menderita untuk Kristus, berani menderita untuk Injil. Seperti siang dan malam dengan masa lalu dia. Bertolak belakang, begitu bertolak belakang dengan masa lalu dia sebelum dia bertobat. Setelah Rasul Paulus bertobat, dia langsung terjun ke dalam pelayanan. Dia memberanikan diri memberitakan Kristus kepada banyak orang. Bahkan dia masuk ke dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi melihat Rasul Paulus seperti itu, jadi bingung saudara-saudara. Bukankah dia ini penganiaya jemaat? Kok sekarang malah mengajarkan kita tentang Yesus? Malah menyebut-nyebut nama Yesus. Bukankah dia ini anti orang Kristen, anti Yesus? Kok dia bisa sekarang memberitakan Yesus? Orang-orang Yahudi semua jadi bingung, saudara-saudara. Ya, jadi bingung. Dan mereka ingin membunuh Rasul Paulus. Rasul Paulus mau ditangkap, mau dibunuh. Pada saat itu, Rasul Paulus menggabungkan diri dengan murid-murid yang lain. Ya, dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Tapi saat itu tidak semudah yang dia pikir, ya. Mengapa? Karena murid-murid Tuhan Yesus itu tahu siapa dia. Murid-murid Tuhan Yesus tahu percis siapa Saulus ini, ya. Dia itu orang yang sangat sadis, sangat kejam terhadap pengikut Kristus. Kok bisa-bisanya sekarang mau bergabung dengan kita? Itu memang sangat membingungkan mereka saat itu. Ya. Tapi bersyukur ada satu orang murid yang membela Paulus. Ya, dia ceritakanlah kepada murid-murid yang lain bagaimana kisahnya Paulus, kisah pertobatannya Paulus ketika dia mau pergi ke Damsyik. Di tengah jalan dia dicegat, ya, oleh Tuhan Yesus. Ya, datang cahaya sinar dari langit, kemudian berputar-putar mengelilingi tubuh Saulus, kemudian dia terjatuh, kemudian ada suara Tuhan Yesus. Ya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian dia bertanya, siapakah engkau, Tuhan? Kemudian suara itu menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Ya, nah di situ matanya menjadi buta, ya, dan diceritakan bahwa dia matanya disembuhkan oleh Ananias, ya. Kemudian dia dibaptis, dia bertobat. Nah, mendengar cerita itulah murid-murid mulai membuka hati untuk menerima Rasul Paulus untuk bergabung dalam pelayanan dengan mereka. Ya, jadi saat itu murid-murid Tuhan Yesus masih banyak, ya, masih banyak gitu. Jadi kalau Rasul Paulus ini mengada-ngada, ya, berdusta, memberitakan ajaran yang bertentangan dengan ajarannya Tuhan Yesus, pasti sudah dibereskan dulu oleh murid-murid ini. Ya kan? Pasti Paulusnya dibereskan oleh mereka gitu. Pasti ditegur, ya kan? Pasti pasti dikucilkan atau diusir dan sebagainya. Tapi kan tidak, mereka melayani bersama-sama. Ya. Itu membuktikan bahwa ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu adalah ajaran Kristus. Buktinya murid-murid Tuhan Yesus yang lain tidak ada yang protes, tidak ada yang komplain, tidak ada tidak ada yang memarahi Rasul Paulus. Hei, kamu kok mengajarkan ajaran yang lain? Tuhan Yesus itu tidak mengajarkan seperti itu. Tidak, ya, tidak ada. Malahan mereka melayani bersama-sama, ya. Bahkan
Paulus lebih keras kerjanya, ya, lebih keras pelayanannya dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain, dengan murid-murid yang lain, saudara-saudara. Jadi Rasul Paulus ini adalah rasul yang luar biasa, militan, ya. Dari pembenci Yesus berubah menjadi mencintai Yesus secara luar biasa. Makanya dia punya moto, ya, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi dia hidup hanya untuk Kristus, dia hidup hanya untuk Injil Yesus, dia hidup hanya untuk memberitakan kebenaran Tuhan Yesus, ya. Mana mungkin orang berdusta, berbohong, seorang penjahat mau mati untuk yang dibohongi? Kan nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Mana ada seperti itu, ya. Saya jahat ke satu orang, ya, saya bohongin dia, mungkin nggak saya mau mati untuk dia? Itu akal sehatnya di mana gitu, ya? Nggak mungkin, ya. Jadi apa? Rasul Paulus ini bukan pendusta seperti yang dituduhkan oleh kelompok-kelompok itu, ya, pendusta gitu, mengaku-ngaku rasul gitu, mengajarkan apa yang tidak diajarkan Tuhan, ya. Rasul Paulus inilah yang membuat agama Kristen dan sebagainya. Itu semua bohong. Jangan, udahlah, berhentilah ya mengatakan fitnah hoax seperti itu. Rasul Paulus ini benar-benar dia itu menjalankan misi penginjilannya secara luar biasa. Ya, dia rela mati bagi Kristus, saudara-saudara. Ya, kalau dia misalnya menjahati Kristus, ya kan, itu nggak mungkin dia rela mati untuk Kristus, ya kan? Logika sehatnya itu loh, nggak nyambung. Kalau dikatakan bahwa Paulus ini pendusta, melawan Kristus justru dengan pengajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Nggak begitu, ya. Nggak ada logika sehatnya kalau seperti itu. Karena Rasul Paulus pun mengalami banyak penderitaan, banyak penganiayaan dalam dia memberitakan Injil, membangun jemaat di mana-mana, ya kan? Itu dia mengalami banyak kesulitan, keluar masuk penjara, disesah, dipukul, ya, sampai kapalnya mau tenggelam, dia terkapung-apung di lautan dan segalanya untuk melayani Tuhan. Mana mungkin dia itu seorang pendusta? Mana mungkin dia mau mati untuk yang didustai? Itu nggak ada logika sehat sama sekali, ya, yang dituduhkan seperti itu. Dan kita harus tahu dari kitab Perjanjian Baru, ya, kitab Perjanjian Baru itu sebagian besar ditulis oleh Rasul Paulus. Kan tadi dikatakan bahwa dia adalah orang yang berpendidikan tinggi. Dia tuh orang pintar, dia tuh bukan orang bodoh. IQ-nya tinggi. Bahkan dari bahasanya itu kadang membuat banyak orang bingung kalau nggak dibantu oleh Roh Kudus, ya, dalam memahami apa kata-kata Rasul Paulus ini. Kadang nggak ngerti. Lain Paulus maksudkan, lain lagi yang dia ngertinya. Gitu. Jadi untuk mengerti bahasanya Rasul Paulus itu butuh kecerdasan sedikit lebih dan dibantu oleh Roh Kudus, baru Anda paham. Rasul Paulus itu sebenarnya mempunyai 4 jabatan. Dia rasul, dia penginjil, dia gembala karena dia juga banyak membangun jemaat, ya. Kemudian dia pengajar, ya, dia pengajar, ya. Nah, separuh dari kitab Injil, ya, itu ditulis oleh Rasul Paulus, diilhami oleh Roh Kudus, ya. Jadi semua rasul yang menulis di Alkitab itu bukan menuliskan pikirannya semau dia, tidak, tapi di saat menulis dia diilhami langsung oleh Allah, ya. Dia dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus dalam menulis itu. Makanya itu disebut firman Allah, ya, diilhami oleh Allah. Beda kalau saya bikin surat cinta misalnya, itu nggak diilhami oleh Roh Kudus karena itu bukan firman Tuhan. Tapi setiap kata dari firman Tuhan itu diilhami penulisnya oleh Roh Kudus. Catat, ya.
Jadi setiap kata yang ditulis oleh Rasul Paulus itu diilhami oleh Roh Kudus. Setiap kata yang ditulis oleh nabi dan rasul-rasul yang lain, semuanya diilhami oleh Roh Kudus. Ya. Makanya kalau kita lihat dari Kejadian 1 pasal 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, itu ada benang merahnya. Ya. Tidak ada penulis satu menentang penulis yang lainnya, nggak ada tuh. Ya kan? Nah, tidak ada gitu. Alkitab itu ditulis oleh lebih dari 40 penulis di Alkitab. Nabi dan Rasul, 40. Mereka hidup ya di zaman yang berbeda, ya, di zaman-zaman di kurun-kurun waktu yang berbeda. Ya, mungkin bedanya ribuan tahun gitu ya. Nah, terus latar belakang mereka juga itu berbeda-beda. Tapi kenapa tulisan mereka bisa selaras gitu ya? Mengapa tulisan mereka dikutip ya, tulisan nabi-nabi dikutip oleh para rasul ya, dikutip oleh yang setelahnya gitu ya. Tulisan Musa dikutip oleh nabi-nabi setelahnya, dikutip oleh rasul-rasul di Perjanjian Baru. Jadi tidak ada yang menyangkali tulisan dari nabi-nabi atau rasul-rasul sebelumnya. Tidak ada yang menyangkali ini datang kemudian menyangkali yang terdahulu. Nggak ada, itu nggak terjadi di dalam Alkitab. Makanya Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitab firman Tuhan semua. Selaras isinya. Tidak ada yang menentang satu sama lain. Beda dengan kitab yang setelahnya, ya. Itu menyangkali banyak sekali apa yang tertulis di Alkitab. Beda, ya. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa banyak sekali penderitaan yang akan ditanggung oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Agar kita semakin mengenal siapa Rasul Paulus dan bagaimana sepak terjangnya dalam menjadi pelayan Kristus dan apa yang dialami, ya, apa yang dia alami dalam melayani Kristus. Apakah benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa dia akan mengalami banyak penderitaan, ya? Untuk itu mari kita akan buka Alkitab kita 2 Korintus 11 ayat 23. Ya. Saya akan membacakan untuk Anda. Sebagai pelayan Kristus, aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi 39 kali pukulan setiap kali. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah lautan. Dan seterusnya. Ya. Demi untuk memelihara jemaat Allah. Dan Allah tahu aku tidak berdusta. Lihat saudara-saudara. Jika Anda jadi seorang Paulus, saya tidak jamin Anda bisa semilitan dia, sekuat dia. Jangan-jangan baru dipukul 1 kali udah menyerah. Jangan-jangan digertak udah menyangkali Kristus. Jangan-jangan baru diomongin ini udah mualaf. Jangan-jangan dikasih miskin udah protes sama Tuhan. Jangan-jangan karena naik jabatan menyangkali Kristus. Jadi, bagi Anda yang masih membuli Rasul Paulus, saya tidak yakin Anda lebih kuat dari dia dalam berdiri di atas kebenaran, dalam memberitakan kebenaran. Coba koreksi diri Anda. Sekuat apa
Anda berdiri di atas kebenaran. Jadi sangat sedih ya. Saya sangat sedih mendengar orang-orang yang tidak kenal Paulus kemudian mengatakan dia inilah, itulah, berdustalah. Ini dia katakan bahwa saya, dan Allah pun tahu, dia katakan ya, Allah tahu bahwa saya tidak berdusta. Karena orang-orang yang sumbu pendek ya, yang baru bisa mengatakan bahwa Paulus berdusta. Mana mungkin ya, dia berdusta tapi dia mau mati untuk yang didustai, itu mah nggak nyambung. Jadi jangan Anda anggap enteng Rasul Paulus. Dia ada Rasul Kristus, resmi, diangkat langsung oleh Tuhan Yesus secara supranatural. Saksinya ada Ananias. Ajaran yang dia sampaikan adalah ajaran Kristus. Saksinya ada, yaitu para murid. Apakah Anda lebih tahu daripada murid? Anda hidupnya kapan? Murid hidup bersama-sama dengan Kristus, dengan Rasul Paulus. Dia tahu pelayanan Rasul Paulus. Dia tahu apa yang dikatakan Rasul Paulus. Anda tahu kitab para rasul? Kisah para rasul? Siapa yang tulis? Kisah para rasul tidak ditulis oleh Rasul Paulus, tapi ditulis oleh Lukas. Anda tahu isi kisah para rasul? Banyak bicara tentang Rasul Paulus. Tapi yang menulisnya adalah Lukas. Kalau tulisan Rasul Paulus, karangannya sendiri dibuat-buat, tidak sesuai dengan kebenaran Kristus, mana mungkin Lukas menulis? Anda pahami ini baik-baik. Jadi berhentilah memfitnah rasul sekelas Rasul Paulus. Dia adalah rasul sejati dari Kristus. Mengapa rasul sejati? Karena dia rela mati untuk Kristus. Anda tahu matinya seperti apa? Dia mati dipenggal di Roma. Apakah ada orang yang rela mati kepalanya dipenggal demi dusta? Coba akal sehatnya diaktifkan dulu. Ada nggak orang rela mati demi dusta? Nyalakan akal sehatnya. Sekarang kita akan lihat apakah bukti kerasulan Paulus. Karena sampai hari ini ya, Rasul Paulus dikatakan rasul palsu. Dia tidak kenal Yesus. Betul, dia tidak hidup bersama-sama dengan Yesus. Melayani, tidak. Tapi dia tahu Yesus siapa. Yesus juga tahu siapa Saulus, penganiaya jemaat, anggota FPY. Tuhan Yesus tahu sepak terjangnya, kejahatannya, kesadisannya dalam menganiaya jemaat Allah. Dan Saulus juga tahu siapa Yesus, yang sangat dia benci. Sekarang orang itu sudah jadi pelayan Kristus yang sejati. Rasul besar, melebihi rasul-rasul yang lain. Penderitaannya melebihi rasul-rasul yang lain. Sekarang mari kita buktikan apa yang bisa membuktikan bahwa Paulus adalah seorang rasul Kristus. Ini ditujukan untuk menjawab fitnahan yang diarahkan kepada Rasul Paulus bahwa dia bukan rasul. Dia rasul palsu. Kristen itu ciptaannya Paulus. Bahwa Yesus adalah Tuhan itu ajaran Paulus. Bahwa orang diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus yang mati disalibkan dan bangkit pada hari ketiga untuk menggantikan hukuman dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Itu juga ajaran Paulus. Katanya. Sekarang mari kita buktikan apa bukti-bukti dari kerasulan Paulus.
Saya heran. Banyak saudara-saudara muslim kita yang begitu benci dengan Paulus. Apa ya penyebabnya? Saya juga awal-awalnya saya nggak ngerti, nggak paham. Karena nggak ada hubungannya Rasul Paulus dengan muslim ini, nggak ada hubungannya. Islam itu baru ada 600-an tahun setelahnya. Sementara Rasul Paulus itu hidup di abad pertama. Cuman beda 5-10 tahun dengan Tuhan Yesus umurnya. Yang datang-datang ratusan tahun kemudian kok berani-beraninya menjas Rasul Paulus begini dan begitu. Ini para murid Kristus, para rasul-rasul yang lain itu saksi mata terhadap pelayanan Rasul Paulus. Apa Anda lebih tahu, lebih kenal Paulus daripada para murid? Kalau Rasul Paulus nggak benar, murid udah lebih duluan marah daripada Anda, lebih duluan benci kepada Paulus daripada Anda. Tapi kan tidak, para murid Kristus melayani bersama-sama dengan Paulus. Mereka saling mendukung dalam pelayanan, saling mensupport satu sama lain. Bagaimana yang datang kemudian kok bisanya menuding ini dan itu, memfitnah ini dan itu. Sama apa bedanya dengan waktu Saulus belum bertobat? Apa bedanya? Jangan-jangan roh yang ada di Saulus itu ada di Anda sekarang. Kalau Saulus sudah bertobat, Anda kapan bertobatnya? So, mari kita buktikan kerasulan Paulus. Bukan apa-apa, mengenai Rasul Paulus ini sangat-sangat viral di mana-mana dibicarakan. Dari zaman ke zaman. Saya khawatir orang-orang Kristen yang ilmunya masih setengah-setengah, jarang baca Alkitab, dicoel sedikit langsung jadi mu'alaf. Karena tidak mengerti kebenaran. Alkitabnya cuma dipajang, gak dibaca. Maaf saya harus berkata keras saat ini. Tapi untuk kebaikan kita semua, demi keselamatan Anda semua. Kalau kita punya pengetahuan yang cukup akan kebenaran, itu kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang. Itu perintah dari Tuhan Yesus. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu, dan siap sedialah setiap saat untuk memberikan pertanggungjawaban iman kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dengan atas pengharapan yang ada padamu. Tapi dengan lemah lembut dan dengan pengajaran. Artinya, kita harus memahami iman kita itu apa. Kenapa kita jadi Kristen? Apa yang kita imani? Sejauh mana kita mengenal kebenaran? Sejauh mana kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita? Agar tidak mudah digoyah, tidak mudah dicoyal sedikit langsung meninggalkan Yesus. Gara-gara satu ayat gak paham, Yohanes 13 ayat 13 langsung jadi mu'alaf. Padahal itu karena tidak mengerti antara apa itu ho kurios, yaitu Tuhan, dengan kurios, itu Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan bukan terletak cuman di satu ayat itu, Yohanes 13 ayat 13, bukan. Masih banyak ratusan ayat, puluhan ayat yang lain yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa dengan satu ayat Yohanes 13 ayat 13 Anda bisa jadi mu'alaf? Itu kan sangat aneh bagi saya. Terus ayat-ayat yang lain Anda abaikan, Anda buang kemana? Sungguh menyedihkan. Menyedihkan.
Dan Tuhan Yesus jauh lebih sedih. Saya yakin dia sedih melihat Anda. So, mari kita buktikan. Pertama, bukti kerasulan Paulus adalah dia diutus langsung oleh Yesus. Dia diutus langsung oleh Tuhan Yesus, dilantik secara langsung, secara supranatural. Tadi sudah diceritakan. Kemudian, Rasul Paulus sebagai rasul disertai dengan tanda-tanda, kuasa-kuasa, karunia-karunia melakukan mujizat. Percis seperti rasul-rasul yang lain. Semua rasul itu disertai dengan tanda-tanda, kuasa-kuasa, ya, untuk melakukan mukjizat. Jadi tidak ada rasul yang tidak punya mukjizat. Ada nggak buktinya Rasul Paulus punya kuasa melakukan mukjizat? Kita buka 2 Korintus 12 ayat 12. Pernyataan Rasul Paulus tentang kerasulannya. Saya bacakan untuk kita semua. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Mari kita lihat kapan Rasul Paulus membuktikan kerasulannya dengan mengadakan mujizat-mujizat. Mari kita buka Kisah Para Rasul 14 ayat 9. Saya bacakan untuk kita semua. Seorang yang lumpuh dari lahir duduk mendengarkan Paulus berbicara. Paulus ini sedang memberitakan Injil Kristus. Paulus melihat bahwa orang yang lumpuh ini mendengarkannya dengan iman. Lalu dia berkata dengan nyaring kepada orang lumpuh ini, "Berdirilah, tegak di atas kakimu." Dan saat itu juga orang lumpuh ini melonjak berdiri dan berjalan kian kemari. So, ternyata Rasul Paulus memiliki tanda kerasulan, yaitu punya kuasa untuk melakukan mujizat. Percis seperti rasul-rasul yang lain, juga diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, untuk meneguhkan firman Tuhan yang mereka sampaikan. Kalau satu mungkin kebetulan, ya. Kita lihat lagi. Satu lagi. Kisah Para Rasul 19 ayat 11. Saya bacakan. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan, ya, atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Bayangkan, baju Paulus, sapu tangan Paulus, saking punya kuasa diberikan oleh Allah, bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan di ayat ini dikatakan bahwa sapu tangan atau pakaian yang dikenakan oleh Rasul Paulus bisa mengusir setan. Kalau ada orang kerasukan setan, dikibaskan sapu tangan Rasul Paulus, setannya keluar, roh-roh jahatnya keluar. So, saudara-saudara, sudah terbukti bahwa Rasul Paulus betul-betul seorang Rasul Kristus. Tanda-tanda kerasulannya sudah dibuktikan
dengan ayat-ayat Alkitab, yaitu dia punya kuasa-kuasa, tanda-tanda untuk melakukan mujizat, percis seperti semua rasul Kristus. Tidak ada rasul yang tidak memiliki kuasa-kuasa untuk melakukan mujizat. Kalau ada yang tidak punya kuasa-kuasa melakukan mujizat, pastikan itu bukan rasul. So, saudara-saudara, kita sudah banyak bicara siapa Paulus. Bagaimana histori atau cerita tentang latar belakangnya, kemudian bagaimana pertobatannya yang begitu fenomenal, supranatural, yang tidak pernah dialami oleh siapapun. Tapi Tuhan izinkan Rasul Paulus mengalami itu semua. Kita lihat pelayanannya yang begitu militan. Dia berani menderita karena Kristus, demi Kristus. Dia mau menderita sengsara dalam pelayanannya, dalam memberitakan Injil. Dia mau keluar masuk penjara dalam rangka memelihara dan membangun jemaat. Dia tanggung itu semuanya. Makanya di akhir hidupnya dia berkata, aku sudah menyelesaikan pertandingan iman. Kemudian Tuhan mengizinkan dia pergi, pulang ke rumah Bapa di sorga, melalui mati martir, mati syahid demi kebenaran, dipenggal kepalanya di Roma, di bawah kekuasaan Kaisar Nero. Sekarang Rasul Paulus sudah tiada. Dia sudah menyelesaikan pertandingan imannya sampai ke garis finish. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai baru di tengah jalan sudah KO. Tidak rela menderita, tidak kuat menderita demi Kristus. Bagi para penghujat Rasul Paulus, sadarlah, Anda salah orang. Tidak ada hubungannya dengan Anda. Tidak ada hubungannya. Anda hanya berbuat dosa saja, menghujat orang yang sedemikian hebatnya imannya kepada Tuhannya. Walaupun backgroundnya memang kelam, mungkin tidak ubahnya dengan Anda saat ini. Pembenci Kristus, penghujat Kristus, apa bedanya? Satu bedanya, Rasul Paulus sudah bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia mau mati demi kebenaran, demi Injil Kristus yang menyelamatkan itu. Bagaimana dengan Anda? Bersama saya Rina Solihin, jangan lupa kalau apa yang saya katakan ini bermanfaat untuk Anda, silakan dukung pelayanan saya ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.